rekan-rekan, selamat datang kembali di kelas online menghasilkan uang sebagai fotografer pemula menggunakan kamera HP. Kali ini kita akan mempelajari topik 3, yaitu fitur-fitur pada kamera bagian 2. Adapun tujuan pembelajaran pada topik ini adalah peserta mampu menjelaskan fitur-fitur pada kamera smartphone, diantaranya resolution, manual mode, dan titik fokus. Pada topik sebelumnya, kamu sudah membahas mengenai grid, aspek rasio, dan timer. Sekarang, kita akan lanjut membahas fitur berikutnya yaitu resolution, manual mode, dan titik fokus. Mari kita simak penjelasannya secara lebih mendalam. Yang pertama adalah resolution. Jika Anda bertanya tentang apa pengertian resolusi gambar atau resolution, maka dapat dijelaskan yaitu tingkat detail yang bisa ditangani suatu piranti saat menampilkan suatu citra grafis atau gambar atau foto. Resolusi gambar sama dengan resolusi atau ketajaman sebuah lensa. Semakin tinggi suatu resolusi, semakin halus atau tajam rincian yang bisa dilihat. Tampilan grafis dengan ukuran besar dan memiliki kualitas yang baik akan memerlukan resolusi yang tinggi. Hal ini menyebabkan pengolahan gambar beresolusi tinggi menuntut komputer untuk bekerja keras karena semakin tinggi resolusi dari suatu gambar yang akan dihasilkan, maka memerlukan mesin dengan kemampuan yang lebih baik lagi untuk menghasilkannya. Berikutnya kita akan mengenal jenis-jenis resolution. Kamera digital atau kamera handphone memiliki resolusi standar yang biasa digunakan, antara lain 156 x 256 piksel. Resolusi ini banyak dijumpai pada edisi awal kamera digital, namun kualitas gambarnya tidak memenuhi standar cetak. Total piksel pada resolusi ini adalah 65.000 piksel. Yang berikutnya adalah 640 dikali 480 piksel. Resolusi piksel ini adalah resolusi terendah untuk standar cetak kamera. Resolusi ini biasa digunakan untuk tampilan standar web, baik digunakan pada homepage atau untuk saling berkirim foto melalui email. Total pikselnya pada resolusi ini adalah 307.000 piksel. Berikutnya adalah 1216 dikali 912 piksel. Resolusi piksel ini adalah resolusi standar terendah dari megapiksel. Resolusi ini cukup bagus untuk dicetak dalam format standar. Total piksel pada resolusi ini adalah 1.109.000 piksel. Berikutnya adalah 1600 dikali 1200 piksel. Resolusi ini memiliki jumlah piksel hampir 2 juta piksel. Dengan resolusi tersebut, Anda bisa mencetak ukuran 10R. Resolusi kamera digital saat ini sudah bisa melampaui 10 juta piksel. Lalu, bagaimana cara memilih ukuran resolution pada handphone Anda? Yang pertama, Anda bisa membuka aplikasi kamera pada handphone kamu, kemudian cari menu setting yang biasanya berupa ikon gerigi, lalu cari menu picture size atau ukuran gambar. Di situ Anda bisa melihat pilihan resolusi yang diinginkan, seperti gambar di samping berikut ini. Berikutnya adalah kita akan mengenal manual mode. Tidak semua kamera memiliki mode manual dalam pengaturan segitiga exposure, seperti kecepatan rana, bukaan lensa, dan ISO. Ada beberapa produsen ponsel yang memang menanamkan hardware kamera dalam kelas yang berbeda. Kemampuan ponsel kamera dengan mode manual ini bisa membuat Anda akan lebih berkreasi dalam mengambil objek yang berada di depan Anda. Manual mode ini ditandai dengan menu Pro. Jika diklik, akan memunculkan 3 settingan: ISO, WB atau white balance, dan aperture. Kita akan mempelajari secara detail dari masing-masing settingan tersebut. Yang pertama adalah memahami white balance.
Pengaturan white balance adalah salah satu pengaturan yang umumnya kita lihat di settingan kamera. Bahkan rata-rata smartphone sudah memiliki settingan ini dalam setiap mode pengambilan fotonya. Umumnya, secara standar, white balance ini diatur pada mode automatic. Artinya, kamera atau smartphone Anda akan menentukan sendiri white balance yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan yang Anda potret. White balance pada kamera akan berpengaruh pada tingkat suhu dalam sebuah foto. Maksudnya di sini adalah bukan Anda meraba sebuah foto dan terasa panas atau dingin, tapi warna foto yang dominan bisa membuat kita tahu bahwa foto itu terasa dingin atau panas suasananya. White balance biasanya diukur dengan angka temperatur Kelvin. Temperatur warna di sini bermacam-macam. Semakin tinggi temperaturnya, semakin terasa panas suasananya atau foto terlihat kekuningan. Yang berikutnya adalah memahami shutter speed. Shutter speed adalah rentang waktu saat shutter kamera terbuka. Semakin lama nilai shutter speed, maka kamu harus semakin stabil memegang kamera. Apabila kamu menggunakan shutter speed yang sangat lama, melebihi 1 detik, direkomendasikan untuk menggunakan tripod. Tetapi jika kamu ingin mengambil foto action, sebaiknya kamu menggunakan nilai shutter speed secepat mungkin. Berikutnya adalah memahami aperture. Aperture adalah lubang di mana cahaya masuk sebelum menyentuh sensor kamera yang menentukan banyak atau tidaknya cahaya yang masuk. Nilai aperture yang lebih besar akan menghasilkan gambar yang lebih gelap daripada nilai aperture yang lebih kecil. Misalnya, nilai aperturnya f5 akan menghasilkan gambar lebih gelap dari aperture f1.8. Nilai aperture juga berhubungan dengan ISO dan shutter speed untuk menghasilkan foto yang baik. Lalu, bagaimana cara memilih ukuran atau settingan manual mode ini? Pada Samsung A10 ini, caranya adalah buka aplikasi kamera pada HP kamu, kemudian Anda tinggal slide ke kiri, kamu akan menemukan beberapa menu, yaitu pada pilihan menu Pro. Di sini bisa dilihat ada 3 menu, ISO, white balance, dan aperture. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai titik fokus. Ponsel dengan layar sentuh memudahkan Anda dalam memotret, dan salah satunya adalah memilih titik fokus. Biasakan untuk menekan area yang akan kita fokuskan sebelum menekan tombol shutter. Cara ini selain untuk memfokuskan area fokus, juga untuk mengunci exposure kamera, dan beberapa ponsel menggunakannya sebagai metering terhadap cahaya yang ada di dalam frame. Jangan sampai setelah sampai di rumah, Anda baru menyadari bahwa banyak foto yang tidak fokus. Walau rata-rata ponsel pintar atau smartphone tidak memiliki fitur manual fokus, di mana kita dapat mengatur jarak fokus seperti sesuai keinginan kita, tetapi mayoritas mendukung namanya touch focus. Sesuai namanya, maka untuk menentukan titik fokus dilakukan dengan menyentuh layar handphone di titik di mana ingin kita fokuskan. Bisa diperhatikan gambar berikut ini. Misalnya ada satu objek yang sedang difoto, kemudian Anda ingin memperlihatkan penajaman di objek yang di depan, maka Anda tinggal mengklik titik fokusnya di objek yang Anda inginkan. Kemudian, jika Anda ingin memfokuskan pada fokus objek di belakang, Anda tinggal melakukan klik di objek yang Anda inginkan di belakang tersebut, sehingga bisa terlihat perbandingannya fokus depan dan fokus belakang. Demikian penjelasan pada topik ini, sampai bertemu di topik berikutnya. Terima kasih.